Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan kepada kita semua, selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, kita akan belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita hari ini sudah sampai pada kitab Yoel. Kitab Yoel itu hanya terdiri dari 3 pasal. Ia terdiri juga dari 73 ayat, jadi sangat singkat. Kitab Yoel ini termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil dalam perjanjian lama. Puji Tuhan. Ayat yang akan kita baca, ada 2 ayat yang akan mendasari renungan kita pagi hari ini. Yoel pasal 1 ayat 2 dan ayat yang ke-16 saya akan baca bagi kita semua. Yoel pasal 1 ayat yang kedua dan lompat ayat yang ke-16 menjadi dasar kita renungan pagi hari ini. Dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ayat yang ke-16. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria, dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Puji Tuhan. Dari kedua ayat itu akan saya ambil satu judul renungan, peka dengan suara Tuhan. Peka dengan suara Tuhan. Sekalipun singkat firman Tuhan dalam kitab Yoel ini, tetapi di dalamnya berisi pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi hanya 3 pasal dan ada 73 ayat, tetapi ada pesan Tuhan yang luar biasa. Khusus pagi hari ini kita akan belajar pesan Tuhan yang ada di dalam pasal yang pertama kitab Yoel ini. Nabi Yoel ini atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Yoel ini mengingatkan kita semua, siapapun kita, generasi yang ada saat-saat ini, untuk kita peka dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Khususnya dengan COVID-19 ini, ya itu juga akan menjadi peringatan bagi kita semua. Kita sudah lihat tadi kedua ayat itu. Kedua ayat itu diakhiri dengan satu tanda tanya. Kalimat pertanyaan, tetapi dalam Yoel pasal yang pertama ayat 1 dan 16 ini itu bentuknya pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris itu artinya pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Itu pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak perlu dijawab sebenarnya. Ayatnya yang kita baca, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Apa yang ditanyakan Yoel kepada umat yang ada saat itu? Keadaan situasi yang terjadi begitu sulit. Ayat yang ke-16. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Jadi sampai di rumah Allah pun, di bait Allah saat itu, yang seharusnya ada sukacita, kebutuhan dicukupi dan terpenuhi, apalagi dalam hal jasmani itu semua ada. Tetapi di zaman Yoel itu tidak ada lagi. Ada bencana yang besar yang terjadi. Mari kita akan lihat. Ada kengerian besar yang sementara menimpa umat Tuhan saat itu. Dan akibatnya dalam kitab Yoel itu diceritakan semua orang yang ada saat itu, semua orang, semua kalangan, tidak ada yang terkecuali, ada dalam situasi yang sama, susah, kekhawatiran, ada dalam kecemasan karena bencana yang terjadi. Termasuk di dalamnya mereka yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-16 tadi dikatakan, dari rumah Allah pun semuanya lenyap. Tidak ada lagi makanan, tidak ada sorak-sorai, tidak ada sukacita. Disadari atau tidak, hal itu pun sementara kita alami hari-hari ini. Mari kita lanjut dalam pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam pembacaan ini. Bencana yang tercatat di dalam kitab Yoel itu menghantam semua kalangan.
orang yang berpendidikan, orang yang biasa, orang kaya, orang miskin, ya orang yang besar, orang yang kecil. Itu sebabnya semua yang dulunya menjadi kebanggaan seseorang, menjadi kebanggaan manusia, saat itu bukan lagi menjadi ukuran kebahagiaan. Tidak ada lagi artinya. Orang kaya saat itu, ya orang berpendidikan, orang sehat pun saat itu sama dengan orang yang tidak punya apa-apa, dengan orang yang sakit, dengan orang yang berkekurangan. Semua dalam kondisi yang sama, dihantam bencana yang besar. Menjadi pembelajaran bagi kita. Demikian juga kita yang hidup di hari-hari ini dalam situasi yang tidak berbeda jauh dengan apa yang ditulis oleh Nabi Yoel ini. Tidak berbeda jauh. Kengerian besar terjadi. Ada banyak kekhawatiran yang dialami oleh manusia, kecemasan dan rasa takut dengan virus yang kita hadapi di hari-hari ini. Dulu kalau seseorang punya uang, punya kekayaan, dia bisa buat apa saja untuk menghindari. Dia bisa pergi ke satu tempat untuk berobat. Dia pergi ke satu negara untuk mencari aman. Dia pergi ke satu kota untuk menghindari masalah dan lain sebagainya. Tetapi hari-hari ini tidak mungkin hal itu kita lakukan. Semua sama, dulu bisa, tetapi hari ini tidak bisa kita lakukan hal itu. Di mana-mana kita mengalami hal yang sama. Di seluruh belahan bumi ini sangat jarang kita mendengar ada negara yang tidak terkena dengan COVID-19 ini. Kalaupun ada itu, ya hanya segelintir dari sekian banyaknya negara yang ada di dunia ini. Sekali lagi, tidak sedikit orang hari-hari ini cemas dan takut, ada dalam rasa keputusasaan. Dan sekali lagi kita sebagai orang percaya ada di dalam keadaan seperti ini. Sekali lagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun mengalami hal atau ada dalam situasi seperti ini. Nabi Yoel mengingatkan kita semua dalam situasi kondisi seperti ini. Siapapun kita, mari kita peka terhadap suara Tuhan, peka dengan suara Tuhan. Biarlah keadaan yang terjadi hari-hari ini itu menjadi satu motivasi bagi kita, menjadi satu penggerak bagi kita untuk kita lebih peka terhadap kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita di hari-hari ini dengan situasi yang ada, tidak lain dan tidak bukan supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita sudah mendengar renungan-renungan di hari-hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, cari Tuhan, berdoa, baca kebenaran firman Tuhan. Mari kita mendekat kepada Dia yang dapat memberi pertolongan kepada kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberi pertolongan. Tuhan memang bisa memakai siapa saja, para medis, obat-obatan yang diminum. Tetapi sekali lagi, sebenarnya sumber pertolongan kita itu hanya dari Tuhan. Sebab bencana-bencana yang terjadi hari-hari ini sangat mengerikan. Siapapun kita yang merasa takut dengan keadaan yang terjadi, Yoel pasal 1 ayat yang keempat saya akan baca. Sekali lagi, Yoel pasal 1 ayat yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Apa artinya dengan ayat-ayat ini? Artinya belum selesai persoalan yang satu, belum selesai masalah yang satu, kita sudah diperhadapkan dengan masalah-masalah yang baru. Belum selesai tantangan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, sudah ada tantangan lagi, lain lagi yang harus kita hadapi. Dan sekali lagi hari-hari ini kita hanya menghabiskan waktu dengan menghadapi masalah, dan itu sementara kita hadapi. Sekali lagi Yoel menegaskan kepada kita, dia memberitahu kepada kita, dia mengajari kita. Sekali lagi dia beritahu, dia mengajari kita untuk kita peka bahwa hari Tuhan sudah mendekat. Yoel pasal 1 ayat 15 sampai 18. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Ayat yang ke-18.
Betapa mengeluhnya hewan dan gemparlah kawanan-kawanan lembu. Sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba terkejut. Ternyata termasuk di dalamnya seluruh makhluk hidup pun mengalami kengerian yang sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyaksikan acara ini, sekali lagi mari kita peka dengan keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kalau begitu pertanyaannya, apa reaksi dan respon kita dengan kejadian hari-hari ini? Dari yang disampaikan oleh Nabi Yoel untuk kita. Mari kita lihat pelajarannya. Yang pertama, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita lihat itu jangan hanya menjadi suatu catatan sejarah saja. Tetapi mari kita melihat bahwa itu sebagai peringatan agar kita lebih percaya, lebih bersungguh-sungguh, lebih berserah penuh kepada Dia. Jadi sekali lagi, semua peristiwa yang terjadi jangan hanya anggap ini akan sejarah yang berlalu, tetapi ini adalah sebagai peringatan Tuhan untuk kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita tidak lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita biasa-biasa saja, kita menganggap ini satu hal yang biasa, maka saya yakin dan percaya, ya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu akan memenuhi kehidupan kita. Hari-hari kita akan bergumul dengan hal itu. Tetapi kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang kedua, lewati peristiwa yang terjadi, kita manusia menyadari betapa pentingnya bergantung kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, lewati peristiwa ini, hadapi peristiwa ini, maju bersama dengan Tuhan. Dengan caranya kita mau bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhanlah sumber pertolongan Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu, itu ada dalam kitab Mazmur. Sebagai penutupnya, memang tidak semua peristiwa disangkut pautkan dengan hukuman Tuhan. Sekali lagi, tidak semua hal yang terjadi atau peristiwa malapetaka yang terjadi disangkut pautkan dengan hukuman Tuhan. Tetapi yang jelas, semua peristiwa yang terjadi, termasuk apa yang kita alami di hari-hari ini, ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Mari kita peka dengan suara Tuhan, mendekatkan hidup kepadanya. Yoel artinya Tuhan adalah Allah. Allah adalah sumber segala-galanya. Oleh sebab itu, apa yang kita butuhkan di hari-hari ini, Tuhan adalah sumber segala-galanya. Puji Tuhan, biar renungan ini akan menjadi berkat bagi kita semua dalam kita menjalani di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan kami belajar kitab Yoel, Engkau sudah mengingatkan melalui firman-Mu bahwa ada bencana besar yang terjadi di hari-hari ini. Biar kami mau peka terhadap suara Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, sebab Engkaulah sumber pertolongan kami. Bawa hati hidup kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, maka kami akan melihat Allah sebagai sumber pertolongan akan menyatakannya di dalam pribadi lepas pribadi. Berkati semua yang sudah mendengarkan renungan pagi hari ini. Dalam kami melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini, pertolongan Tuhan menjadi nyata dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.